Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Fariha dan Ibu Dermawan selaku dosen pengampu mata kuliah karya ilmiah. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah hadir dalam eh, untuk menyaksikan presentasi saya pada hari ini. Baiklah, nama saya Aulia Safitri dengan NIM 52131430015. Program studi pendidikan tata busana akan mempresentasikan mengenai pengembangan bahan ajar e-modul sebagai pendukung pembelajaran mengukur tubuh pada mata pelajaran konstruksi pola siswa kelas 10 tata busana SMK swasta Setiabudi Binjai. Adapun dengan latar belakang yaitu berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu siswa kelas 10 Tata Busana SMK Swasta Setia Budi Binjai yang dilakukan pada saat istirahat pada 14 Oktober 2023 bahwa dalam pembelajaran mata pelajaran konstruksi pola menemukan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut. Next slide. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan masih berpusat pada guru, sedangkan siswa cenderung bersikap pasif. Kurangnya media sebagai bahan ajar untuk pembelajaran peserta didik. Dengan kurangnya bahan pembelajaran tersebut menyebabkan siswa hanya menunggu instruksi dari guru, eh, sehingga rendahnya kualitas media pembelajaran yang selama ini digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di SMK Swasta Setia Budi Binjai. Berikutnya belum tersedianya media pembelajaran yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran konstruksi pola. Mata pelajaran konstruksi pola merupakan mata pelajaran wajib dasar di kurikulum 2013 ini. Mata pelajaran konstruksi pola diterapkan di kelas 10 SMK Swasta Setia Budi Binjai, di mana eh, terdapat permasalahan yaitu pembuatan e-modul untuk materi mengukur tubuh yang diharapkan dapat mengatasi masalah kurangnya media pembelajaran di SMK Swasta Setia Budi Binjai. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan mengembangkan suatu e-modul, di mana e-modul yang mampu mengatasi masalah kurangnya media pembelajaran dapat menambah daya serap pemahaman peserta didik. Identifikasi masalah yaitu aktivitas pembelajaran konstruksi pola masih terpusat pada guru, sehingga siswa pasif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Siswa kelas 10 Tata Busana SMK Swasta Setia Budi Binjai terhadap materi mengukur tubuh masih belum dapat belajar secara mandiri, dikarenakan media bahan ajar masih terbatas, sederhana dan kurang interaktif dalam proses pembelajaran di kelas. Tingkat pemahaman siswa kelas 10 Tata Busana SMK Swasta Setia Budi Binjai terhadap materi mengukur tubuh masih rendah karena kurangnya media pembelajaran yang menggunakan simulasi atau ilustrasi. Rendahnya kualitas media pembelajaran yang selama ini digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di jurusan Tata Busana, siswa kelas 10 SMK Swasta Setia Budi Binjai. Belum tersedianya media pembelajaran yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran, khususnya berupa e-modul, pada materi mengukur tubuh untuk siswa kelas 10 Tata Busana SMK Swasta Setia Budi Binjai. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana memenuhi ketersediaan media pembelajaran khususnya berupa e-modul pembelajaran konstruksi pola pada materi mengukur tubuh untuk siswa kelas 10 Tata Busana SMK Swasta Setia Budi Binjai. Bagaimana tingkat kelayakan e-modul pembelajaran konstruksi pola pada materi mengukur tubuh untuk siswa kelas 10 Tata Busana SMK Swasta Setia Budi Binjai. Ada dua tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengembangkan e-modul pembelajaran konstruksi pola pada materi mengukur tubuh untuk siswa kelas 10 Tata Busana SMK Swasta Setia Budi Binjai, sehingga dihasilkan modul yang layak dan baik digunakan. Yang kedua, mengetahui tingkat kelayakan e-modul pembelajaran konstruksi pola pada materi mengukur tubuh untuk siswa kelas 10 Tata Busana SMK Swasta Setia Budi Binjai. Berikutnya manfaat penelitian bagi siswa SMK Swasta Setia Budi Binjai e-modul pembelajaran konstruksi pola dapat mempermudah peserta didik untuk memahami materi, belajar mandiri dengan menyesuaikan kemampuan belajarnya. Kemudian, selain itu, menjadi salah satu bahan ajar untuk peserta didik, sehingga dapat digunakan belajar di mana saja dan kapan saja, serta dengan atau tanpa bantuan guru. Yang kedua, bagi guru, e-modul pembelajaran konstruksi pola dapat mempermudah guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dan meningkatkan variasi pengembangan e-modul sebagai media pembelajaran. Berikutnya, manfaat penelitian bagi sekolah yaitu e-modul pembelajaran konstruksi pola pada materi mengukur tubuh dapat memberikan sumbangan berupa pengembangan media pembelajaran dalam bentuk e-modul
yang bisa dijadikan sumber belajar mandiri bagi peserta didik dan bahan alternatif dalam memperbaiki kualitas pembelajaran. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan pada pembelajaran konstruksi pola materi mengukur tubuh, dan juga menambah pengalaman baru bagi peneliti dalam melakukan penelitian tentang pengembangan e-modul untuk materi mengukur tubuh pada mata pelajaran konstruksi pola. Berikutnya tinjauan pustaka, di mana kajian teori yaitu mengenai media pembelajaran. Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran, sehingga dapat merangsang siswa untuk meningkatkan minat dan motivasi belajarnya. Berikutnya, jenis-jenis media pembelajaran menurut Sanaki 2011 ada 8 jenis-jenis media pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan, jenis-jenis media dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu media audio, media visual, media audio-video, dan media berbasis komputer. Fungsi dan manfaat media pembelajaran, di mana menurut Omar H. Malik dalam Azhar Arsyad, pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Selain itu, membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. Berikutnya e-modul, di mana e-modul adalah bahan belajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan waktu tertentu yang ditampilkan menggunakan piranti elektronik, misalnya komputer atau smartphone. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini mulai mengalami masa transisi dari media cetak berangsur beralih menjadi media digital. Hal tersebutlah yang berdampak pada dunia pendidikan, terutama dalam hal penyajian bahan ajar. Penyajian bahan ajar tidak hanya terbatas pada media cetak saja, akan tetapi sudah memanfaatkan media digital. Modul elektronik pada dasarnya dalam struktur penulisannya mengadaptasi format, karakteristik, dan bagian-bagian yang terdapat pada modul cetak pada umumnya. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan-perbedaan antara modul cetak dan modul elektronik. Berdasarkan uraian pada tabel 1, dapat disimpulkan bahwa e-modul elektronik ialah modul pembelajaran yang ditampilkan dengan media elektronik yang menggunakan software khusus seperti laptop, PC, HP, maupun internet, tetapi tidak menghilangkan karakteristik dan bagian-bagian yang terdapat pada modul cetak lainnya. Yang ketiga, ada bentuk-bentuk e-modul, di mana yang pertama yaitu Flipbook Marker Pro, di mana yaitu software yang untuk membuat sebuah book, e-katalog, e-brosur, e-presentation dengan cukup mudah. Dengan menggunakan perangkat lunak, tampilan media akan lebih variatif. Tidak hanya teks, gambar, video, dan audio juga bisa disisipkan dalam media ini sehingga proses pembelajaran akan lebih menarik. Menurut Ramdhania tahun 2013. Yang kedua, PDF, di mana PDF merupakan format yang telah dikenal secara luas dan yang diciptakan oleh Adobe untuk produk Adobe Acrobat. Dan yang ketiga adalah AZW atau Amazon Word, di mana merupakan format e-book yang dikembangkan oleh Amazon khusus untuk e-reader Kindle. Next slide. Selanjutnya ada Electronic Publication, di mana merupakan pengembangan dari standar Open Book pertama kali dikenalkan pada 1996. Pada buku digital jenis ini, bentuk tampilan, jenis dan ukuran font, nomor halaman, pemotongan paragraf, dan tata letak lainnya dapat menyesuaikan piranti baca. Buku digital format e-book memungkinkan untuk menambahkan beberapa format audio dan video. Selanjutnya ada DigiView format. Buku berbentuk digital ini dikhususkan untuk dokumen-dokumen hasil scan. Untuk membuka file dalam format ini, pada komputer atau piranti e-reader dibutuhkan aplikasi pendukung seperti aplikasi DigiView, Ocular atau Avenge untuk Linux, QDroid untuk Android, dan Stanza untuk iPhone atau iPad. Next slide. Mobi Pocket, di mana format buku berbentuk digital Mobi Pocket menggunakan ekstensi PRC atau Mobi. Format buku berbentuk digital ini selama beberapa tahun telah menjadi format buku berbentuk digital yang sangat populer via PDA atau smartphone. Untuk membuka file berekstensi PRC diperlukan aplikasi pendukung yang bernama Mobi Reader. Next slide.
Model pengembangan e-modul. Dalam mengembangkan sebuah modul, pembelajaran elektronik dibutuhkan salah satu model pengembangan modul pembelajaran tertentu untuk dapat menghasilkan modul yang baik, yaitu modul yang harus benar-benar membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa model pengembangan modul pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai acuan. Next slide. Yang pertama ada model pengembangan Azure, di mana yaitu terdiri dari 6 tahap, yaitu analis, stage, select, utilize, respond, dan evaluate. Menurut Endang Mulyaningsih tahun 2013, model pengembangan Agile terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model pengembangan e-modul pada materi mengukur tubuh di mata pelajaran konstruksi pola untuk siswa kelas 10 tata busana yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada model pengembangan Agile. Menurut Endang Mulyaningsih, model pengembangan Agile terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Evaluasi e-modul. E-modul yang telah selesai ditulis atau prototipe perlu diuji atau dievaluasi kualitasnya sebelum e-modul diterbitkan dan diedarkan, yaitu melalui evaluasi oleh para pakar, kemudian tes dalam proses pengembangan, dan model evaluasi formatif 3 tahap. Next slide. Kerangka berpikir. Dalam suatu proses pembelajaran terdapat dua unsur yang penting, yaitu metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek saling berkaitan, di mana pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai. Meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, jenis tugas dan respon yang diharapkan peserta didik kuasai setelah pembelajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik peserta didik. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh tenaga pendidik. Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menyusun sebuah modul yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa, di mana pembuatan e-modul untuk materi mengukur tubuh ini diharapkan dapat mengatasi masalah kurangnya bahan ajar di SMK swasta Setiabudi Binjai dan dapat mempermudah siswa dalam mengembangkan kreativitasnya dalam mempelajari materi mengukur tubuh pada mata pelajaran konstruksi pola, baik dalam pembelajaran teori maupun praktek. Berikutnya metodologi penelitian, di mana model pengembangan yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian Research and Development R&D, di mana adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Next slide. Nah, berikut merupakan prosedur pengembangan yaitu analisis, desain, develop, implement, dan evaluasi. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di SMK Swasta Setiabudi Binjai pada Oktober 2023. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data, di mana memperoleh data yang benar, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, angket, dan lembar observasi. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dan dari narasumber mengenai permasalahan seputar bahan ajar di SMK Swasta Setiabudi Binjai dan pembelajaran konstruksi pola terutama untuk kelas 10 tata busana secara lisan dan langsung. Next slide. Instrumen penelitian, di mana bentuk instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa angket yang digunakan untuk mendapatkan data tentang kelayakan modul pembelajaran materi mengukur tubuh pada mata pelajaran konstruksi pola. Next slide. Berikutnya teknik analisis data, di mana teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif. Data yang dianalisis meliputi analisis kelayakan e-modul dari hasil pengisian angket oleh ahli media,
ahli materi, dan respon siswa terhadap e-modul. Jawaban dari angket yang diberikan dikonversikan ke dalam bentuk tingkatan bobot skor nilai dengan skala pengukuran yaitu 4, 3, 2, dan 1. Nah, berikut merupakan uraian yang pertama menentukan skor kelayakan e-modul menggunakan kriteria penilaian dengan skor 4, 3, 2, 1, sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dengan keterangan seperti yang terpapar pada layar, kemudian menghitung skor total rata-rata dari setiap aspek penilaian. Semua penilaian menggunakan rumus, yaitu, next slide, mengubah skor rata-rata yang diperoleh menjadi nilai kualitatif. Dengan skala 4 menggunakan acuan menurut C. Mari-Mardapi pada tahun 2008 pada tabel 8 untuk mengetahui nilai kelayakan dari e-modul ahli materi dan respon siswa terhadap e-modul tersebut. Berikut terdapat tabel 8 yaitu konversi skor ke dalam kategori. Berdasarkan tabel 8, maka hasil nilai yang diolah diperoleh pedoman dalam menyatakan rata-rata skor dari setiap aspek menjadi data kualitatif. Pedoman pengubahan tersebut dapat dilihat pada tabel 9, di mana tabel 9 yaitu pedoman pengubahan rata-rata skor menjadi data kualitatif skala 4. Nilai minimal kelayakan e-modul pembelajaran pada penelitian ini ditentukan nilai pada kategori baik. Next slide. Baik, sekian presentasi dari saya kepada teman-teman atau audiens. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Aul. Silakan. Pertanyaan saya yaitu, mengapa Anda memilih pengembangan media pembelajaran e-modul sebagai solusi dari permasalahan yang Anda angkat? Apakah jelas? Baik, jawaban pertanyaannya jelas. Terima kasih. Baik, kurangnya media sebagai bahan ajar untuk pembelajaran peserta didik untuk mata pelajaran konstruksi pola sehingga dengan kurangnya bahan pembelajaran tersebut menyebabkan siswa hanya menunggu instruksi dari guru untuk mengerjakan praktik yang menyebabkan tidak dapat belajar secara mandiri karena tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui lebih dahulu materi yang akan diajarkan. Sehingga peserta didik juga mengalami kesulitan memahami materi mengukur tubuh pada mata pelajaran konstruksi pola. Selain itu, ada beberapa alasan mengapa saya lebih memilih e-modul untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, aksesibilitas, di mana e-modul dapat diakses dengan mudah oleh siswa kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, interaktif, di mana e-modul dapat dirancang dengan fitur-fitur interaktif seperti video, animasi, kuis, dan simulasi. Dan yang ketiga yaitu kemudahan pembaruan, di mana e-modul dapat diperbarui dengan mudah jika ada perubahan dalam kurikulum atau jika terdapat tambahan informasi yang perlu disertakan. Sekian jawaban dari saya kepada Saudari Parisa. Apakah jawabannya dapat dimengerti? Dimengerti, Aul. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kepada uh, Ibu dosen dan kepada teman-teman selaku audiens pada presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.